Indosiar TV, media informatif pembangunan daerah. Dalam menyikapi polemik TPA Sampah Binuang Kabupaten Polewali Mandar, Dinas LHK Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas LHK Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan sosialisasi hasil kajian indeks risiko TPA Sampah Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana surat Gubernur Sulbar nomor 1604.00.00/760 Romawi/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang rekomendasi rehabilitasi TPA Binuang di Kabupaten Polewali Mandar terlaksana Rabu 12 Januari 2022 di kantor Desa Paku, Kecamatan Binuang. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri Kepala Dinas LHK Provinsi Sulawesi Barat, Wakil Bupati Polewali Mandar HM Natsir Rahmat, Wakil Ketua DPRD Hamzah Samsuddin, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, dan Dim 1402 Polewali Mandar, Kapolres Polewali Mandar, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Camat Binuang, perangkat kerja terkait serta LSM dan masyarakat setempat. Sebagaimana dimuat dalam berita acara hasil evaluasi tim penilai indeks resiko TPA Binuang nomor 01-BA-TPA-Binuang-10 Romawi-2021 tanggal 1 Oktober 2021, maka TPA Binuang yang berlokasi di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar direkomendasikan untuk direhabilitasi, sehingga kepada penanggung jawab TPA Binuang diminta melakukan pembenahan kolam lindi, menyediakan sarana dan prasarana operasional untuk memenuhi kebutuhan kontrol landfill, dan melakukan penyiapan cadangan lahan sebagaimana alternatif lokasi. Aco Takdir, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan, pada 1 Oktober 2021 melakukan investigasi bersama 5 tim yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan melibatkan tim pengujian sampel laboratorium, di mana laboratorium tersebut sudah terakreditasi nasional. Ya, jadi persoalan persampahan di Binuang ini, ya, dari Sulawesi Barat inilah adalah yang terbaik, Pak, di Sulawesi Barat. Apa yang membuktikan, Pak? Apa yang membuktikan? Ini saya berbicara fakta, Pak. Apa yang membuktikan? 2019 Kabupaten Pulau mendapatkan Adipura. Itu salah satu penilaian yang sangat urgent. Jadi di dalam perjalanan, Pak, itu sudah 11 tahun, kalau saya salah itu, Pak. Sudah 11 tahun, ternyata terjadi ketidaksesuaian dalam pengelolaan sistem persampahan nasional, di mana pada saat kami melakukan investigasi ke bawah, ternyata ada beberapa yang tidak sesuai lagi dengan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan sistem peraturan perundangan yang berlaku, ya, utamanya dalam pengolahan, ya, karena sistem yang dipakai di sana ini adalah sistem kontrol landfill, yaitu di mana kontrol landfill ini kita akan buatkan lubang, kemudian sampah datang itu langsung dibuang, dipilah dulu, itu dipilah sampai plastiknya itu diambil, kemudian sampah yang berupa makanan apa itu dibuang di situ dalam lubang dan kemudian ditimbun. Itu ditimbun setiap satu minggu itu dibuang. Ini sudah tidak gampang seperti itu. Itu banyak sehingga terjadi pencemaran. Setelah kami mendapat surat daripada Bupati, ya, untuk segera melakukan peninjauan ke bawah. Setelah kami melakukan, maka kami turun bersama tim yang di mana yang saya sudah sebutkan tadi, yang berupa tim dari PU, dari lingkungan hidup, dari kesehatan, dan dari uji lab kami. Setelahnya ke bawah, ternyata ini sumber permasalahan ini. Masalah kolam lindi yang tidak sesuai lagi. Itu yang pertama, ada kolam lindi yang mengakibatkan kebocoran. Nah, itu yang menyebabkan kebocoran. Sehingga ini yang penyebabnya dia masuk ke talu, sehingga ini bisa mengalir masuk ke sawahnya masyarakat. Maka kami kirim untuk masalah tanah, uji tanah itu kita kirim ke Makassar. Itu yang bikin lama Bu Hikmah. Rekomendasi kita kasih keluar karena ini alatnya kita tunggu hasilnya yang kita uji dari Makassar. Ini sudah hasil tersebut setelah dilakukan investigasi ke bawah, yang dihasilkan ini kalau saya tidak salah ini
dalam kategori sedang, yaitu nilai indeks risiko. Itu kategori sedang ini nilainya 300 sampai 600. Nah, hasil investigasi ke bawah, hasil penilaian ke bawah, ternyata dia masih dalam kategori sedang, masuk dalam kategori sedang. Berarti kategori sedang berarti masih perlu dilanjutkan. Sehingga kami memberikan catatan rekomendasi untuk tindak lanjut, ya, rekomendasi untuk saran dan tindak yang kami berikan kepada yang pertama itu kita lanjutkan. Kemudian ada beberapa yang harus kita benahi di sana. HM Natsir Rahmat, Wakil Bupati Polewali Mandar, mengharapkan dari kegiatan sosialisasi hasil kajian TPA Sampah Binuang selanjutnya dapat dilakukan pembenahan. Kita tidak akan lakukan sesuatu tanpa ada kajian dari Bupati. Tidak mungkin kita mau masuk situ mau sampah dan musik. Jadi saya minta tenang dulu apa kajiannya. Nah, baru kita lakukan. Kalau memang mau dilakukan perbaikan kita perbaiki. Karena lahan kita jalan itu lahan pemerintah, masalah 2 hektar sana. Jadi tenang dulu, insya Allah kita ini sudah ditinjau kemarin sudah ditinjau semua apa kekurangan di dalam. Berdasarkan hasil penilaian indeks risiko TPA Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat pada hari Jumat 1 Oktober 2021, maka nilai indeks risiko TPA adalah 402,50. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi TPA Binuang merekomendasikan 1. Membuat sel-sel dan area kerja aktif dalam zona aktif dalam penempatan sampah dan melakukan penutupan tanah penutup per 5-7 hari untuk kontrol landfill system. 2. Memperbaiki drainase di sekeliling TPA, termasuk drainase di sekeliling kolam pengolahan air lindi dari kerusakan dan timbunan tanah longsor dan sampah. 3. Dilakukan normalisasi fungsi kolam pengolahan air lindi dengan melakukan pembersihan pengangkatan lumpur, pergantian lapisan kedap air atau membrane di setiap bagian kolam, memasang alat ukur debit dan pompa sirkulasi. 4. Lakukan startup 2-3 bulan saat kolam pengolahan lindi mulai dioperasikan setelah perbaikan fasilitas. 5. Meninggikan pagar pembatas atau memindahkan timbunan sampah tertutup, tanah penutup di lokasi zona tidak aktif sebelah kanan TPA sehingga aliran air permukaan dan air lindi tidak meluber keluar pagar pembatas dan membentuk saluran lindi bypass. 6. Ganti rumput dengan pohon atau tanaman yang dapat mengabsorpsi bahan pencemar, terutama logam berat pada kolam wetland atau tambahan wetland di luar area kolam lindi. 7. Ditambah unit alat berat khususnya doser dan ekskavator atau diperbaiki alat berat yang rusak. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.